Tiket menuju final Piala AFF 2020 sudah di tangan. Bagaimana timnas Indonesia bersiap dan memanfaatkan momentum ini untuk mengakhiri dahaga gelar juara AFF. Catatan apa saja yang harus ditingkatkan para pemain dari dua semifinalis lain, Thailand dan juga Vietnam, yang masih akan berlaga malam ini. Kita bahas bersama Muhammad Iriawan, Ketua Umum PSSI, M. Kusnaini, pengamat sepak bola, serta Firman Utina, mantan pemain timnas yang kini menjabat Direktur Teknik Borneo FC. Selamat malam, Bapak-Bapak. Saya mau ke Pak Iwan terlebih dahulu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, saya mau tanya respons Anda kemarin dengan kemenangan Indonesia. Terima kasih, Pak ya. Kalau respon tentu sangat senang, sangat bangga, sangat bahagia ya. Tapi terus terang jantung saya mau copot gitu ya. Oh ya? Penyakitnya luar biasa, apalagi pas penalti dihadiahkan ke Singapura. Wadah, saya udah nggak mau lihat lagi tuh. Udah tengkurap aja, tapi alhamdulillah ya Nadio main cemerlang sehingga bisa menepis dan tidak masuk ke gawang. Nah di situ udah menit ke 89. Dalam perpanjangan diri saya sudah yakin bahwa dalam perpanjangan kita pasti menang gitu. Kenapa? Karena dia tinggal dua pemain hilang, kita masih ada lengkap. Kemudian juga pasti tekniknya dirubah oleh Sintayong untuk bisa menangkan perpanjangan 2x15 meter dan alhamdulillah memang. Tapi tegang luar biasa ya. Tegang ya. Tegang sekali ya. Baik, tapi Pak Iwan, Anda sebagai Ketua Umum PSSI melihat skuad yang saat ini berlaga di AFF itu seperti apa? Karena yang koreksi kalau saya salah, yang sepanjang yang saya tahu ini adalah skuad termuda ya di semifinal AFF ya. Ya, jadi kita ketahui banyak pemain muda yang di-hire oleh Sintayong. Karena sekali lagi semua berkaitan dengan pemain dan sebagainya saya serahkan full kepada Sintayong untuk memilihnya. Ya strategi, taktik segala macam. Memang banyak pemain muda, tapi memang itu yang dipilih oleh Sintayong. Ya ini nantinya mungkin untuk menjadi pengalaman dan ini bakal terus ke depan masih panjang. Sehingga memang akhirnya pemain muda tersebut banyak dipilih oleh Sintayong dan patut dibanggakan, Mbak ya. Kita TC hanya berapa lama pemain senior ini yang sekarang ke AFF. Padahal kita sendiri kompetisi tidak jalan di negara kita hampir 537 hari. Tidak ada permainan, baru 4 bulan kompetisi ada dan baru diambil dari klub-klub yang ada Liga 1 secara khusus dan klub-klub lainnya yang diambil oleh Sintayong. Jadi sebetulnya cukup dibanggakan ya. Karena dia tidak ada kan untuk bermain di klubnya. Kan pandemi COVID kita 1 tahun 8 bulan kita close, tidak ada pertandingan kompetisi sama sekali ya. Nah, ini menarik. Harus saya tanyakan kepada yang pernah berada di posisi ini, bermain sepak bola untuk Indonesia. Bung Firman, saya mau tanya, kalau kemudian tadi Pak Iwan menggarisbawahi bahwa memang sepanjang 1 tahun 8 bulan ini sangat minim kans pemain Indonesia untuk berlaga di kompetisi lokal, lalu kemudian tiba-tiba ada AFF. Apa yang bisa Anda lihat dari skuad Garuda yang bermain dalam AFF kemarin ini, terutama waktu laga kemarin ya melawan Singapura? Ya, yang ada di benak saya tidak seperti apa yang saya bisa lihat langsung saat persiapan tim nasional kita dengan banyaknya kesulitan dalam bertanding. Tapi hal yang saya tidak duga itu Coach Sintayong bisa menunjukkan bahwa membangun satu tim mulai dari otak mereka yang dibangun, mulai dari hati mereka, terutama dengan kaki mereka. Karena apa? Karena yang saya lihat teman-teman yang ada di tim nasional sekarang, mereka bermain bukan hanya sekedar individu dan skillnya. Mereka bermain dengan secara otak, pola pikir mereka, bagaimana meredam emosinya mereka. Nah ini semua pasti ada nakoda yang mengatur, ya kan? Yaitu Coach Sintayong. Kita harus salut kepada beliau, Coach Sintayong, dengan waktu yang mepet, dengan tidak adanya liga hampir 2 tahun kita tidak berkompetisi, tapi pemain-pemain tetap solid. Nah ini yang saya garis bawahi bahwa ini atas kerjasama dari tim behind the scene-nya tim nasional yang ada sekarang. Satu hal yang banyak digarisbawahi oleh para pengamat sepak bola, pelaku sepak bola, bahkan pendukung timnas Indonesia adalah soal stamina. Stamina ini dinilai sangat kurang,
terutama kemarin dalam pertandingan melawan Singapura dinilai buruk sehingga posisi Indonesia menang jumlah pemain saja sempat kalah. Singapura sempat unggul dalam posisi pemain mereka cuma 9. Apa yang bisa Anda sampaikan soal hal ini, Bung Firman? Itu hanya komentar orang, tapi mereka tidak pernah ada di lapangan. Mereka tidak tahu situasi di lapangan. Hal dari kenapa Singapura kekurangan pemain itu bagian dari strategi. Bagaimana intensitas permainan yang sangat tinggi ditunjukkan oleh teman-teman kita yang ada di tim nasional, itu sangat pressure bagi pemain-pemain yang hanya mengandalkan defense. Dan bahkan Singapura pun masih membuat perlawanan pada saat 8 besar. Hanya 8 pemain. Kalau dikatakan bahwa kondisi pemain tim nasional Indonesia kita menurun, tolong dikaji kembali karena Indonesia hampir 130 menit mereka fight, mereka menunjukkan determinasi yang sangat luar biasa, pola bermain yang sangat kondusif, pergerakan hampir setiap lini mereka bergerak. Ini bukan karena persoalan Indonesia melawan 8 pemain. Indonesia melawan 8 pemain itu bagian dari strategi. Oke. Dengan tekanan yang ditekan oleh pemain-pemain Indonesia yang akhirnya mengakibatkan pemain Singapura harus keluar 3 pemain. Ya itu bagian dari strategi, bukan karena kita harus menganalisa terus harus mendikte bahwa kita kekurangan fisik. Bahkan menurut saya kebalikannya. Waduh, di mana analisa itu bisa melihat? Karena yang saya lihat anak-anak pada saat bermain dari kick off sampai dia akhir, mereka daya juang tinggi dan tidak ada yang lemah. Lihat Asnawi bagaimana bermain. Dia seorang leader di situ, mensupport teman-teman. Bahkan ada satu titik final yang dia sangat ambisi bahwa kita bisa memenangkan pertandingan ini. Ini hal yang memang ditunjukkan sangat luar biasa oleh pemain-pemain kita dengan kondisi pandemi 2 tahun, tapi mereka masih menyiapkan fisik yang sangat luar biasa. Bungkus setuju dengan apa yang disampaikan Bung Firman? Iya, saya pikir ini bukan masalah stamina ya. Kalau menurut saya sebetulnya permasalahannya adalah pengalaman dan kematangan. Orang mungkin sering lupa bahwa sebagian pemain kita ini baru 1 musim bermain di level senior. Ada memang yang 2 musim. Tapi lebih dari separuh pemain inti timnas kita itu usianya masih di bawah 23 tahun. Artinya ini pemain-pemain yang relatif masih sangat muda, masih minim jam terbang, masih minim pengalaman. Saya pikir mungkin dalam sejarah karir mereka, mungkin ada yang belum pernah mengalami situasi bermain 11 lawan 9 orang. Mungkin belum pernah mereka alami. Sehingga ketika terjadi di lapangan mereka 11 lawan 9, mereka juga tidak tahu bagaimana cara mengeksploitasinya. Jadi jangan disalahkan soal fisiknya, tapi memang pemain-pemain muda ini, seperti dikatakan Pak Ketua Umum, ini mereka baru berkompetisi 4 bulanan. Sebagian malah ini baru musim pertama di level profesional. Ada yang baru 2 musim. Karena itu wajar kalau dari sisi kematangan bermain. Jadi kuncinya kematangan ya, bukan soal stamina. Mereka belum terlalu matang dari kemampuan menyikapi situasi di lapangan. Nah, cuma memang sisi positifnya, dengan segala kekurangan yang mereka alami, dengan kekurangan di segi kematangan, motivasi dan fighting spirit-nya itu luar biasa. Sehingga dengan motivasi fighting spirit, plus sedikit keberuntungan ya, ini ada sedikit keberuntungan. Karena kalau penaltinya tidak bisa diselamatkan oleh Nadeo, situasinya seperti dibilang Pak Irawan tadi. Pak Irawan udah sujud aja itu. Jadi itu akan berbeda. Kita dapat sedikit keberuntungan, kemudian ada fighting spirit pemain yang luar biasa, sehingga mampu menutupi kekurangan dari sisi pengalaman dan kematangan. Nah, ini pengalaman dan juga kematangan ini tentu jadi bekal yang luar biasa dibutuhkan oleh timnas Indonesia menghadapi entah itu nanti Thailand maupun Vietnam, karena di atas kertas kedua timnas ini lebih kuat dibandingkan pemain-pemain muda Indonesia yang berlaga di Piala AFF kali ini. Nah, apa tanggapan para narasumber saya untuk menghadapi nanti laga final? Sesaat lagi saudara tetap bersama kami. Sapa Indonesia Malam akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, baik kepada Bungkus maupun Bung Firman, saya mau menanyakan pertanyaan yang sama. Ini kan kalau di atas kertas, lawan Indonesia, entah itu Thailand ataupun Vietnam, siapa nanti yang keluar sebagai pemenang dalam semifinal ini, mereka di atas kertas lebih unggul pemainnya dibanding Indonesia. Skuad mereka lebih unggul dibanding skuad Indonesia saat ini. Kira-kira
apa tantangan yang paling berat, kemudian di mana celahnya yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Indonesia? Bungkus lebih dulu. Iya, kalau kita lihat rekor Thailand dan Vietnam di final itu kan mereka lebih sering main di final dibanding kita ya, bahkan lebih sering juara juga. Artinya ini memang dari sisi non teknis ini tantangan bagi tim pelatih maupun para pemain untuk mengubah dalam tanda petik peta persaingan di mana kita sekarang posisinya underdog, di lapangan kita buktikan kita bisa mengimbangi. Nah, ada dua hal yang menurut saya harus menjadi perhatian. Yang pertama, kita kurangi beban bagi pemain. Jadi ekspektasi publik kepada pemain kan pasti sangat tinggi. Betul. Tapi itu jangan sampai jadi beban bagi pemain. Nah, ini kuncinya ada di jajaran pelatih bagaimana membuat pemain tetap rileks menghadapi pertandingan seolah-olah tidak ada beban. Begitu juga dengan pengurus. Ini saya pesan kepada Pak Iwan nih, jangan sampai ini ada yang membuat pemain jadi terbebani menjelang final ini. Buat mereka rileks sehingga di final tampil lepas. Itu dari sisi dari yang pertama. Yang kedua, pemain menurut saya jangan terlalu banyak baca tentang siapa lawan kita, bagaimana rekor pertemuan kita, karena kalau kita lihat nama-nama Thailand memang agak serem juga ya, nama-nama seperti Chanatip, Adisak, semua masih ada di tim Thailand dan itu bisa jadi pemain yang sangat penting. Pemain-pemain kita masih sangat muda, karena itu kalau mereka tidak terlalu dibebani dengan ekspektasi yang terlalu tinggi, tidak dibayangin dengan informasi yang membuat mereka menjadi kurang percaya diri, saya yakin di lapangan mereka nanti bisa tetap lepas tampil. Kuncinya bagaimana membuat pemain tampil lepas nanti di final. Baik, silakan Bung Firman. Oke, kalau saya malah melihat hanya pengalaman yang dimiliki oleh pemain-pemain Thailand. Begitu juga Vietnam. Thailand memang banyak menjuarai, tapi Thailand bukan tim yang harus ditakuti oleh Indonesia. Indonesia memiliki ciri khas dan gaya bermain sendiri setelah dipegang oleh beberapa pelatih ternama yang ada sebelum Bang Sintayong atau Coach Sintayong ada Coach Lee Mila. Kedua pelatih ini menunjukkan perform Indonesia yang sangat baik. Jadi menurut saya Thailand bukan hantu bagi tim Indonesia dengan melihat permainan di beberapa penyisian sampai dengan partai semifinal. Intinya tim Indonesia harus prepare diri. Tim Indonesia sekarang komplit mempunyai tim behind the scene yang saya katakan tadi. Mereka memiliki coach fisikal yang sangat baik, terus banyak didukung oleh analisa-analisa yang sangat luar biasa. Bahkan di PSSI sendiri bidang teknik pun mereka ada Coach Yayan, ada Coach Indra di situ. Mereka adalah orang-orang yang sangat pengalaman di dunia sepak bola yang banyak sharing dengan mereka. Bung Firman? Ada masukan. Jadi saya rasa ada masukan di sana. Jadi saya rasa tim nasional Indonesia punya pola sendiri untuk menghadapi siapapun lawan nanti di final. Entah itu Vietnam, entah itu Thailand. Oke, Bu Firman, yang harus saya tanyakan karena Anda pasti punya pengalaman berlaga di kompetisi yang seperti ini, harus memikul ekspektasi luar biasa dari masyarakat Indonesia. Bungkus tadi sudah mengingatkan jajaran pelatih, pengurus, jangan membebani para pemain kita yang memang usianya masih muda-muda. Tetapi kalau saya meminta Anda menceritakan pengalaman Anda, sebenarnya yang kalau misalkan dalam kondisi seperti saat ini, pemain masuk ke dalam persiapan menjelang final, itu apa sih yang mereka hadapi, bagaimana cara mereka kemudian bisa lepas begitu dari segala ekspektasi yang disematkan oleh masyarakat Indonesia? Ya, jujur yang menegaskan itu adalah kemarin. Kalau pertandingan kemarin kita gagal, kita nggak bakal akan bicara hal ini untuk final. Betul. Ya, yang saya katakan bahwa yang pengalaman yang saya alami adalah kami masih tetap mengikuti apa yang diinstruksikan oleh pelatih. Padahal di luar sana orang tidak tahu bagaimana persiapan dan lain-lain. Dan saya rasa bahwa apa yang anak-anak sekarang lakukan itu sudah sangat luar biasa. Dengan keadaan pandemi kita lockdown, semua sepak bola tapi anak-anak masih menunjukkan kualitas. Mereka ini pemain muda, tapi jangan kita melihat bahwa mereka bagian dari tidak berpengalaman. Kita semua melihat dari kualitas dan kuantitas mereka ada di lapangan. Mereka sangat luar biasa. Dan saya jamin bahwa mereka insya Allah bisa menunjukkan permainan yang sangat baik nanti siapapun lawan kita di final nanti. Nah, untuk persiapan menghadapi Thailand ataupun Vietnam sudah dikupas oleh Bungkus maupun Bung Firman. Saya mau ke Pak Iwan, pertanyaannya lebih mendasar lagi nih.
kemarin di lini masa netizen itu sempat ramai nge-tweet hashtag STYStay, Shin Tae-yong stay. Artinya netizen ini bilang bahwa apapun hasilnya Shin Tae-yong harus stay atau harus dipertahankan oleh timnas Indonesia. PSSI bagaimana kontraknya dengan Shin Tae-yong, lalu kemudian kira-kira posisinya seperti apa pelatih untuk saat ini? Terima kasih, Mbak. Saya jadi bingung, siapa yang mau ganti Shin Tae-yong gitu? Orang saya ketua umumnya kok. Kontraknya itu 4 tahun. 4 tahun ya. Mana ada bola ini yang instan, Mbak. Nggak ada. Shin Tae-yong ini baru kita kontrak hampir 2 tahun ya. Tapi sudah menunjukkan hasil yang cukup lumayan, cukup bagus ya. Jadi sebenarnya tidak ada itu. Tapi kalau setiap pertandingan, kemarin pada dunia di Arab, kemudian latihan di Turki dan sebagainya, itu pasti kita evaluasi. Kenapa mainnya begini? Kok bisa menang? Kok bisa kalah? Itu wajar. Ada mungkin pendapat dari publik bahwa evaluasi itu akan mengganti Shin Tae-yong. Tidak. Jadi ada tim dari kita, baru tim teknik, deputi sepak bola, para XO, yang nanti Shin Tae-yong ini selesai TC atau bertanding sekarang, itu kita pasti adakan rapat evaluasi. Melihat apa kelebihan, kekurangannya. Kalau kekurangan harus diperbaiki, kelebihan ditingkatkan. Itu kira-kira, Mbak. Ya. Baik. Nah, lalu itu dari sisi pelatih. Bagaimana dengan para pemainnya? Bagaimana proses pembinaan lanjutan supaya para pemain-pemain muda ini prestasinya bisa terus berlanjut, kemampuannya bisa lebih tinggi lagi, entah itu di kompetisi lokal maupun dalam kapasitas mereka mewakili Indonesia? Mereka kan nanti kembali ke klub ya, rata-rata mereka dari klub. Tentunya kita terus komunikasi dengan pemilik klub, manajer klub untuk bisa terus melakukan pembinaan. Selain memang kami mempunyai pola jangka panjang untuk TC. Untuk alhamdulillah Pak Presiden lewat Menpora membantu kita untuk TC para timnas ini, baik under 20 nanti yang sekarang U18 untuk World Cup 2023 maupun senior ini. Jadi itu kira-kira pola kita. Terus kita kerjasama dengan klub-klub yang di mana pemain tersebut berada ya. Pak Iwan, saya mau konfirmasi, betulkah peringkat FIFA Indonesia baru saja naik setelah pertandingan kemarin? Kemarin 175, 165, sekarang 164 ya. Jadi sekarang 164. Kita lihat nanti kita juga adakan acara-acara pertandingan dengan klub-klub negara yang peringkatnya jauh di atas kita, supaya nanti peringkat kita bisa naik. Itu roadmap sedang dibuat oleh Shin Tae-yong dan Indra Sapri. Sekarang 164, Mbak. Ya. Terakhir untuk bungkus, saya mau tanya kira-kira nanti menghadapi siapapun yang dihadapi Indonesia di final, entah itu Thailand atau Vietnam, kira-kira strategi permainan apa yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh para pelatih? Iya, menurut saya sih tidak usah diubah. Kita lihat Shin Tae-yong ini sangat berhasil dengan high pressing yang diterapkan di timnas kita saat ini. Itu saya pikir ciri khas yang tidak usah diubah. Cuma harus pintar-pintar mengatur tempo supaya 2x45 plus waktu tambahannya bisa konsisten main dengan strategi high pressing tersebut. Kita nantikan siapa yang keluar sebagai finalis malam hari ini antara Thailand dan juga Vietnam. Lalu kita nantikan bagaimana nanti permainan di leg pertama final timnas Indonesia di Piala AFF. Terima kasih Pak Iwan, Bungkus dan juga Bung Firman sudah bergabung bersama kami. Sehat terus ya. Terima kasih. Terima kasih. Mohon doanya. Terima kasih, tentu akan didoakan. Bungkus, makasih. Indonesia ya.